Halo teman-teman, jumpa lagi di channel kami Mainan Terus. Oke teman-teman, salam mainan, mainan terus. Terima kasih teman-teman yang telah mendukung channel kami sehingga channel kami bisa bertahan sampai saat ini. Dukung terus channel kami teman-teman dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan mereview jenis-jenis pintu yang ada di dunia perdekesan. Penasaran teman-teman seperti apa? Mari kita bahas. Oke teman-teman, jika kita bicara masalah otomotif, pasti dari dulu tidak pernah ada habis-habisnya ya teman-teman. Dari berbagai macam ragam modelnya, bentuknya, kegunaannya, dan sebagainya. Tapi ada satu juga teman-teman yang kita selama ini luput untuk kita bicarakan, yaitu jenis-jenis pintunya teman-teman. Itu juga menarik teman-teman untuk kita bahas. Oke teman-teman, untuk yang pertama ini yang kita akan bahas adalah pintu konvensional, di mana pintu ini sangat familiar digunakan banyak mobil di sekitar kita. Alasan pembuatan pintu ini teman-teman adalah karena murah dan mudah teman-teman. Contohnya yang di depan kita adalah Lotus Exora dan NSX. Jadi kalau teman-teman lihat, bukanya seperti biasa, kanan kiri seperti ini teman-teman. Ya. Keren ya teman-teman ya. Nah, ini banyak kita jumpai di sekitar kita, baik mobil sport ataupun mobil muscle dan jenis mobil yang lain teman-teman. Oke teman-teman, untuk jenis pintu mobil yang kedua adalah scissors atau pintu gunting teman-teman. Kenapa disebut dengan pintu gunting? Karena mekanisme membukanya adalah ke atas ya teman-teman. Kemudian kalau kita tutup bukanya itu seperti gunting yang sedang memotong. Nah, jenis pintu mobil ini teman-teman pertama kali digunakan tahun 1968. Mobilnya adalah dipakai oleh mobil Alfa Romeo Carraro teman-teman. Nah, di sekitar kita jenis pintu ini kadang-kadang juga disebut Lamborghini door atau juga Wings door. Disebut Lamborghini doors karena kebanyakan dipakai oleh Lamborghini teman-teman. Jadinya dari pabrikan Lamborghini sering menggunakan mobil teknik ini. Salah satu keunggulan dari pintu ini adalah teman-teman sangat praktis dan bagus teman-teman. Jadi parkir di tempat sempit itu sangat nggak ganggu karena pintunya ke atas teman-teman. Nah, contoh diecast yang saya punya ini adalah Lamborghini Countach dengan Lamborghini Huracan. Jadi di sini kalau teman-teman lihat ya, kalau kita buka pintunya, nah seperti ini teman-teman. Bagus ya, pintunya ke atas, keren teman-teman. Nah, oke teman-teman, mari kita lanjut ke jenis pintu yang ketiga. Oke teman-teman, jenis pintu yang ketiga adalah gullwing door atau pintu burung camar. Kenapa bisa disebut dengan gullwing door? Kalau kita lihat ya teman-teman, kalau pas dibuka itu seperti sayap burung camar yang sedang mengepak teman-teman. Jadi engselnya itu ada di atasnya, di atap mobil teman-teman. Gitu. Nah, teknologi gullwing ini pertama kali dikembangkan tahun 1939 oleh tokoh yang namanya Jean Bocate teman-teman. Dia adalah seorang tokoh perancang otomotif yang terkenal. Nah, untuk gullwing door ini, contoh yang ada di depan saya adalah mobil Mercedes SLS sama Lamborghini Terzo Millennio. Mari kita lihat teman-teman. Jadi kalau kita buka ya pintunya, nah, keren ya teman-teman, seperti kayak sayap burung camar. Ya.
cukup bagus ya teman-teman, kalau dilihat keren. Tapi ya gimana ya, bagus banget itu teman-teman ya, kalau kita lihat sangat praktis dan luar biasa. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke jenis pintu yang keempat. Oke teman-teman, yang di pintu keempat ini kita namakan adalah butterfly doors. Kenapa disebut butterfly doors? Karena ketika kita buka pintunya teman-teman, modelnya persis dengan sayap kupu-kupu yang sedang mengembang teman-teman. Jadi pintu mobil ini dibuat supaya kita dibuka, punya banyak ruang yang cukup luas sehingga gampang untuk masuk teman-teman. Jadi begitu pintu ini dibuka, jadi punya ruang yang luas supaya pengemudi itu gampang keluar masuknya teman-teman. Hanya satu kelemahannya teman-teman, yaitu untuk parkir di tempat yang sempit memakan banyak ruang teman-teman. Jadi kalau dibuka perlu banyak space cukup lebar untuk buka pintunya teman-teman. Nah, model pintu ini banyak digunakan oleh beberapa mobil. Salah satu contohnya adalah Ferrari Enzo, kemudian LaFerrari, dan juga digunakan juga oleh McLaren P1 teman-teman. Seperti yang kita lihat di depan ini contohnya adalah Porsche 918 RSR dengan McLaren P1 teman-teman. Mari kita lihat teman-teman. Jadi seperti ini kalau teman-teman buka, mekanismenya pertama kali ke samping, kemudian ke atas gini teman-teman. Ya, bagus ya. Seperti kayak sayap kupu-kupu beneran gitu teman-teman. Ya. Saran untuk saya teman-teman, jika teman-teman punya diecast yang model ini, untuk membuka pintunya saya sarankan untuk hati-hati karena cukup ringkih teman-teman, terutama di bagian eksel pintunya yang ada di sebelah sini teman-teman. Ini agak cukup ringkih, jadi kalau buka hati-hati karena kalau putus jelek teman-teman mobilnya. Jadi cukup bagus ya teman-teman ya. Nah itu tadi yang seperti saya bilang ya teman-teman, kalau ketika pintu ini dibuka ya, ini ruangnya kan begitu luas ya, jadi pengemudi dan penumpang ini gampang banget gitu loh teman-teman keluar masuknya gitu. Tapi ya gitu, kalau kelemahannya ya kalau parkirnya dekatan gini ya, butuh nggak bisa, jadi kalau pas ditutup gini nggak bisa terlalu dekat gini teman-teman, perlu ada space juga seperti ini supaya bisa buka pintunya gitu, teman-teman. Nah selanjutnya kita akan bahas salah satu jenis pintu yang cukup aneh, masih cukup aneh teman-teman di dunia. Mari kita lihat pintu jenis yang kelima ini. Oke teman-teman, seperti yang tadi saya bilang, jenis pintu yang kelima ini adalah masih cukup aneh dan namanya juga cukup masih bingung teman-teman. Yaitu adalah Lycan doors. Kenapa saya bilang Lycan doors? Karena mobil ini pertama kali pintunya dipakai oleh mobil Lycan. Lycan adalah sebuah mobil buatan dari W Motors yang diproduksi tahun 2013, yang hanya diproduksi 7 unit teman-teman. Dimana salah satunya dipakai untuk personil mobil polisi Abu Dhabi. Yang satu dipakai untuk syuting film Fast Furious 7 teman-teman. Dimana harganya cukup fantastik ya teman-teman, sekitar 3,4 juta US dollar atau kalau dirupiahkan adalah 46 miliar teman-teman. Harganya cukup luar fantastik ya teman-teman ya. Ya di sini teman-teman, kalau kita lihat Lycan ini kalau dibuka pintunya seperti ini teman-teman. Saya juga belum tahu ini sebenarnya ini nama pintunya apa ya teman-teman. Cuman kalau saya perhatikan ini sebenarnya mirip seperti kayak butterfly doors yang pintunya saya buka seperti kayak
saya kupu-kupu teman-teman. Hanya saja ini kebalik teman-teman. Jadi seperti ini penampakannya. Ya. Aneh ya, dan tapi cukup bagus ya teman. Model-mobilnya streamline gitu. Benar-benar mobil sport, mobil support teman-teman. Saya juga punya saran lagi, kalau buka yang pintu ini juga hati-hati ya teman-teman, cukup licin, jadi jangan sampai patah gitu ya teman-teman ya. Karena ini bagus banget teman-teman, dan kalau dilihat hasilnya juga ringkih ya, jadi harus hati-hati teman-teman. Nah, seperti yang tadi saya bilang, untuk yang Lycan ini yang mirip dengan butterfly doors ini, kalau pas dibuka ini memudahkan penumpangnya untuk keluar masuk teman-teman. Tapi ya itu, ini juga parkir di tempat yang sempit juga cukup mengganggu ya. Nah, kalau space-nya agak lebar ya. Oke. Demikian teman-teman review untuk episode kali ini. Semoga untuk episode kali ini bisa menambah wawasan dan juga menambah informasi kita di dunia perdekesan dan juga di dunia otomotif teman-teman. Dukung terus kami teman-teman dengan cara like, komen, dan subscribe sehingga kami selalu bersemangat untuk menghasilkan video-video yang baru dan juga video-video yang lebih informatif juga educational teman-teman. Terima kasih teman-teman. Salam mainan terus. Tetap semangat, tetap sehat. Sukses selalu. Oke.